Oke, halo semuanya. Pada video kali ini, aku akan bahas mengenai product mindset. Jadi pada kesempatan lalu itu aku sempat bahas mengenai Tech Winter. Jadi Tech Winter ini aku bahas pada artikelku atau di videoku. Nanti kalau kalian belum baca atau belum tonton, silahkan tonton dulu videonya. Jadi di Tech Winter ini aku sempat jelasin bahwa lapangan pekerjaan IT itu semakin lama semakin menurun. Karena adanya ketidakseimbangan demand dan supply gitulah. Dan salah satu solusi yang aku ajukan itu adalah kita harus mengimplementasikan product mindset. Kita programmer maksudku harus mencoba dan mengimplementasikan yang namanya product mindset. Sebenarnya product mindset ini sudah aku bahas dalam bentuk artikel di Medium. Jadi kalau kalian lebih prefer bahasan versi teks atau versi artikel, silahkan kalian klik link yang ada di deskripsi. Atau kalau kalian prefer video, silahkan disimak video ini. Oke, sebagai pembukanya, jadi perlu kita pahami dulu apa sebenarnya product mindset ini. Kalau kita ngomong-ngomong mengenai produk atau product mindset ini, persepsiku awal itu aku ngiranya bahwa product mindset ini pasti materinya menuju ke tim product atau product manager. Karena ini kaitannya dengan produk. Karena secara posisi atau secara role, product manager ini kan yang bertanggung jawab atas segala fitur yang datang ke kita kan, yang akan nantinya kita akan implementasikan. Kalau ada apapun kita pasti tanya-tanyanya itu ke product manager. Kan seperti itu ya alur kerjanya. Nah, hal-hal seperti ini itu seakan kalau produknya itu salah, apakah kita akan menyalahkan product manajernya? Karena mereka yang menentukan kan. Ya mungkin secara rule begitu, tapi menurutku pribadi, produk itu merupakan tanggung jawab kita bersama, baik itu programmer maupun produknya. Dan karena product mindset ini merupakan konsep yang abstrak, karena kita ngomongin mindset ya. Jadi sebenarnya product mindset ini bisa diterapkan oleh siapapun, bukan hanya tim product manager, atau bukan hanya programmer, atau bukan hanya desainer. Karena kita berbicara mengenai mindset, ya kan? Yang bisa diterapkan oleh siapapun. Jadi product mindset itu merupakan kayak pola pikir gitu. Yang pola pikirnya itu berfokus pada kebutuhan user atau pengguna. Jadi segala hal yang kita pikirkan, segala hal yang kita lakukan, segala hal yang kita implementasikan, itu harus ada reason-nya. Reason yang berimpact ke pengguna atau ke user aplikasi kita. Dan ngomong-ngomong tentang aplikasi atau user, itu sangat sulit banget untuk menggali kebutuhan user di pasar sana. Jadi aplikasi kita itu harus memenuhi kebutuhan user kan. Namun di sisi lain, untuk memenuhi kebutuhan user, untuk tahu kebutuhan user itu apa, itu sangat sulit. Maka dari itu, product manager itu ada untuk membantu kita. Jadi tanggung jawabnya udah kebagi nih. Programmer hanya untuk mengimplementasikan apa yang diinginkan oleh produk, dan produk itu perlu meriset user untuk meriset pasarnya. Dan balik lagi ke pertanyaan sebelumnya, apakah penting skill product mindset ini untuk programmer? Menurutku sangat-sangat penting. Untuk apa? Ya mari kita bahas. Yang pertama itu dari sisi produktivitas. Sebelum kita masuk ke mengapa itu impact ke produktivitas, kita perlu pahami dulu bagaimana metodologi pengembangan aplikasi modern itu bekerja. Jadi kalau kita ngomongin metodologi pengembangan software, itu untuk saat ini itu populer yang namanya agile, yang dimana aplikasi itu dibagi menjadi beberapa fitur. Scope fiturnya itu dibagi lebih kecil, sehingga itu bisa diimplementasikan dalam waktu yang singkat. Dan proses kecil-kecil ini akan terus berulang, yang dinamakan iterasi, atau disebut juga sebagai pengembangan secara incremental lah, karena aplikasi itu dikembangkan secara terus-menerus tiada henti. Dan metodologi ini tuh populer karena dulu sebelum ada metodologi agile ini, software itu dikembangkan secara terstruktur. Jadi fase awal itu fase get requirement, terus fase kedua itu fase design, dan fase terakhir itu misalkan fase implementasi. Itu yang dinamakan sebagai metode waterfall. Dan metode ini itu terinspirasi dengan yang namanya kayak pembangunan konstruksi zaman dulu, yang dimana itu tuh sistematis banget. Dari tahap awal itu perencangan, terus diikuti implementasi, terus diikuti oleh testing. Namun sayangnya software itu nggak bisa kayak gitu, yang dimana software itu lebih dinamis daripada yang namanya bangunan atau konstruksi. Dan requirement itu seringkali berubah gitu. Kalau katakanlah kita pakai waterfall, kita udah get requirement di awal, udah lengkap tuh requirement, tapi setelah tahap implementasi itu ternyata muncul requirement yang baru. Sementara kita kalau pakai waterfall itu sangat sulit untuk kembali ke tahap sebelumnya. Dan metodologi waterfall ini tuh juga menitik beratkan pada tanggung jawab yang berbeda-beda. Bisa saja kayak setiap tahapan itu, kayak tahapan perencanaan, tahapan get requirement, tahapan desain, tahapan implementasi, itu dikerjakan oleh orang-orang yang berbeda. Jadi seakan kalau aku udah selesai requirement, aku bisa pass ke orang selanjutnya. Dan dimana ini tuh sangat menurunkan produktivitas, karena apabila pada tahap-tahap yang selanjutnya itu terjadi masalah, itu apabila kita kembali ke tahap sebelumnya, itu bakal sulit banget. Dan juga knowledge yang dikumpulkan itu juga minim, karena setiap kali data itu dikirimkan ke tahap selanjutnya, pasti akan terjadi yang namanya bias. Maka dari itu metodologi waterfall ini pada era modern sekarang ini kalah populer dibandingkan dengan agile. Nah, balik ke agile. Dalam agile pun itu tanggung jawabnya tetap dibagi. Yang paling populer itu satu tim itu pasti ada produk, ada desainer, sama ada programmernya. Jadi secara tanggung jawab itu masih kita bagi. Tapi dalam agile ini kita cenderung bekerja dalam satu meja, yang dimana itu kita
apa-apa itu kita pikirkan bersama. Kayak dari sisi produk itu kita pikirkan bersama, kayak dari sisi desain itu kita pikirkan bersama, dan juga dari sisi implementasi itu kita pikirkan bersama. Kalau dipikir-pikir ini lebih kolaboratif daripada metode waterfall yang sebelumnya. Tapi untuk pembagian tanggung jawabnya itu masih tetap. Katakanlah, untuk yang get requirement itu tetap dari produk, dari sisi desain itu tetap desainer atau UI UX designer, dan dari sisi implementasinya tetap programmer kan. Jadi dari sisi tanggung jawab udah kebagi nih. Kita bisa fokus pada pekerjaan kita masing-masing. Tapi itu secara teori, tapi dalam praktiknya itu sangat-sangat berbeda. Aku yakin kalian pernah implementasi suatu fitur yang sulit banget diintegrasikan dengan sistem untuk sekarang. Atau mungkin dari sisi desain UI UX-nya. Itu sangat sulit untuk diterapkan di front end. Apalagi kayak pakai animasi-animasi yang brutal gitu kan. Pasti yang jobnya front end sering mengalami hal tersebut. Lalu dengan dihadapkan pada situasi tersebut, apakah kita sebagai programmer itu haruslah diam atau haruslah nerima-nerima aja? Atau kita tolak sepenuhnya request-request dari tim produk maupun tim desain? Nah, sebelum kita menentukan apa yang harus kita lakukan, apakah harus kita implementasi, apakah harus kita nego, apakah harus kita tolak, kita perlu tahu dulu reason mereka itu apa sih. Kita harus tanya dulu alasan mereka untuk implementasi desain atau produk seperti itu apa, manfaatnya itu apa. Jadi yang kuncinya di sini adalah kita perlu tanya mengapa. Langkah yang perlu kita lakukan sebenarnya simpel aja. Kita cukup tanya, terutama tanya mengapa, apa reason mereka dibalik hal-hal yang mereka sampaikan ke kita. Dengan kita memahami kenapanya mereka, dengan kita memahami kenapa fitur ini ada, dengan kita memahami kenapa desain ini ada, kita jadi bisa tahu perspektif mereka itu apa sih, dan manfaatnya untuk user itu sebenarnya apa sih. Jadi kalau kita sudah tahu tujuan atau goal mereka itu apa, nah kita bisa bantu negosiasi dari sisi sistem, dari sisi implementasi itu enaknya gimana, supaya pengerjaannya itu bisa sesuai dengan deadline dan juga kebutuhan user itu terpenuhi. Nggak hanya kita sekedar iya aja, yang dimana pekerjaannya itu mungkin bakal lebih besar, loadnya lebih gede karena kita perlu refactor dan sebagainya. Atau mungkin lebih ekstrim lagi, kita tolak request mereka. Ya nggak bisa langsung secepat itu juga kan. Kita perlu tahu reason mereka dulu itu apa, baru kita bisa tentukan langkah yang kita bisa lakukan. Inti dari pembicaraan ini adalah kita harus belajar negosiasi juga, yang dimana kita perlu tahu reason mereka itu apa, dan juga kepentingan kita itu apa. Sehingga dengan kita melakukan hal ini, produktivitas tim kita itu juga bakal lebih meningkat, karena kita bisa eliminasi hal-hal yang nggak perlu, sehingga kita bisa mencapai tujuan kita bersama, yaitu satisfy the user, seperti itu. Lalu manfaat yang kedua dengan kita programmer mengimplementasikan product mindset, itu kita bisa melakukan future proofing. Future proofing ini gampangannya adalah kita bisa menjawab pertanyaan apakah sistem kita ini bisa lebih fleksibel apabila kebutuhan yang aneh-aneh nanti bisa masuk. Karena kan software itu pasti akan terus berkembang dan requirement-nya bakal selalu aneh-aneh. Ya, gimana produk kita, gimana sistem kita itu bisa beradaptasi terhadap hal-hal tersebut, sehingga kita bisa implementasi itu dengan lebih cepat. Untuk melakukan future proofing ini, sekali lagi kita bisa bertanya aja. Cuma pertanyaannya ini mungkin lebih ke pertanyaan yang lebih ke masa depan lagi. Kayak misalkan, ini aplikasi itu arahnya bakal kemana sih? Atau mungkin ini fitur itu arah pengembangannya bakal seperti apa ke depannya. Nah, dengan tanya-tanya seperti itu, kita bisa jadi lebih tahu perspektif dari tim produk misal. Itu bagaimana nanti ke produk ini ke depannya jadinya kayak gimana. Sehingga kita juga bisa menyiapkan secara sistem itu nanti baiknya kayak gimana. Sehingga kalau requirement-nya yang baru yang di masa depan itu sesuai dengan apa yang kita siapkan, ya kita jadi lebih cepat kan implementasinya. Jadi konsep future proofing itu kayak gitu. Lalu yang terakhir nih, yaitu mengenai AI. Jadi aku ada istilah untuk ini, yaitu one product mindset a day keeps the AI away. Jadi tentu kita sebagai programmer itu kan kita nggak mau job kita diambil namanya AI kan. Aku sudah pernah nyoba AI ini. Jadi AI ini itu dapat mengeliminasi aku implementasi. Untuk mengeliminasi aku ngetik itu sekitar mungkin 40% sampai 30%. Nah, apabila ini diambil dari skala makro, skala perusahaan, kan perusahaan bisa aja eliminasi 40% sampai 30% waktu untuk ngetik atau waktu untuk implementasi fitur. Sehingga mungkin kedepannya 40% atau 30% lapangan pekerjaan itu juga bisa hilang karena digantikan oleh AI. Mungkin kayak gitu kan. Namun menurutku perkembangan AI untuk saat ini itu masih sebatas untuk membantu produktivitas kita aja. Katakanlah kita butuh-butuh sesuatu, ya kita tinggal ketik di AI. Nah, AI-nya itu nanti bakal nge-generate kode-kode untuk kita. Nah, kode-kodenya ini yang di-generate untuk AI kan bisa efisiensi kita, waktunya kita untuk ngetik ya. Jadi katakanlah tadi ngetiknya mungkin memakan waktu sekitar 30 menit. Nah, dengan bantuan AI itu mungkin bisa sekitar 15 menit. Jadi ya kita bisa ngehemat waktu kita untuk ngetik dan juga hemat tenaga kita buat mikirin solusinya. Karena kita juga bisa ngemanfaatin AI-nya itu. Tapi balik lagi, ini masih tergantung pilotnya, yaitu kita sendiri. Gimana cara kita merangkai solusinya yang kita nanti pass ke AI buat bantu implementasi kan seperti itu ya. Jadi kesimpulan poin 3 ini menurutku adalah kita harus tetap dapat memberikan solusi yang kreatif dan inovatif dengan mengimplementasikan product mindset itu tadi. Dan juga komunikasi itu juga menjadi aspek yang penting juga karena kita kan berurusan dengan orang, sementara AI itu belum bisa melakukan hal tersebut.
Dan juga komunikasi ini bakal ngebantu kita untuk menyampaikan gagasan dan ide-ide kita. Lalu jangan lupa kita juga perlu upgrade diri kita sendiri. Jangan jadi tukang ketik-ketik doang, melainkan coba belajar dari sisi bisnisnya aplikasi ini tuh generate revenue-nya dari mana, aplikasi ini usernya untuk siapa, jangan lupa belajar itu juga. Oke, mungkin itu untuk pembahasan product mindset kali ini. Jadi apabila bisa aku simpulkan, product mindset ini bukan hanya untuk product manager doang, melainkan kita programmer atau semua orang di dunia ini pun juga harus belajar namanya product mindset. Dengan kita belajar product mindset, itu kita bisa dapat lebih memahami tujuan dari user itu apa, atau apa yang hendak user capai itu apa. Dan kita programmer dengan memahami tujuan dari produknya itu apa, tujuan dari usernya itu apa, itu kita jadi bisa lebih menjembatani antara kebutuhan produk dengan sistemnya itu seperti apa. Kita kan yang lebih tahu sistem kita ya. Nah, kita bisa bantu jembatani itu sehingga produktivitas tim itu menjadi lebih meningkat. Serta kita juga bisa melakukan future proofing agar kedepannya fitur-fitur yang akan masuk ke kita itu juga bisa diimplementasikan dengan lebih cepat. Lalu jangan lupa juga bahwa AI ada di depan mata kita. Dengan kita belajar product mindset, kita juga dapat improve diri kita sendiri lah, sehingga kita digantikan oleh namanya AI. Oke, mungkin sekian untuk video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe apabila kalian suka dengan video seperti ini. Oke, sekian dariku dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.